Yang kedua, soal utang 10 miliar US dollar Danantara. Soal utang 10 miliar US dollar yang akan diajukan Danantara kepada bank asing dalam bentuk multi currency, Pak. Nah, jujur kami sedikit kaget soal hal ini begitu karena setahu kami Danantara diciptakan untuk bagaimana mengoptimalkan investasi duit yang kita punya untuk investasi. Tapi ternyata juga menjadi bagian dari kepanjangan tangan pemerintah untuk melakukan hutang begitu. Maka kami ingin tanyakan soal hal itu, betul nggak utang 10 miliar US dollar? Untuk apa? Dan sekarang dividen yang sudah diberikan negara yang 90 triliun, bahkan kalau kita menyatir pernyataan Pak Rosan di media 150 triliun, bahkan kemarin ketika kami tanya ketika FGD ternyata hanya 140 triliun, itu duitnya kemana? Apa tidak cukup untuk melakukan akselerasi dan investasi begitu? Nah, kami hanya mengingatkan jangan sampai pinjaman 10 miliar dolar itu tidak menggunakan jaminan-jaminan yang terkait aset bangsa. Karena mohon izin kami saja melakukan pinjaman 10 juta, Pak, itu harus gadaikan PBKB, Pak. Nah, kami ingin tanyakan apa jaminan yang diberikan Danantara untuk meminjam 10 miliar US dollar yang ini menjadi salah satu pinjaman terbesar di Asia Tenggara. Kami ingin tanyakan soal itu. Jangan sampai ada, saya mengingatkan bahwa ada pasal dalam Undang-Undang nomor 3 dan pasal 33 Undang-Undang Dasar tahun 1945, Pak, yang menyatakan bahwa aset-aset strategis bangsa harus dimanfaatkan sepenuhnya sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat, bukan untuk digadaikan begitu, Pak. Nah, kemudian nomor 3 saya skip. Selanjutnya soal Garuda Indonesia, Pak. Kami setuju pemerintah akan melanjutkan menyelamatkan Garuda Indonesia. Tapi harapan kami setiap aksi yang dilakukan Danantara disampaikan dulu kepada DPR roadmap-nya, Pak. Kami jujur agak sedikit kaget kemarin ketika Danantara memberikan pinjaman 405 juta US dollar ke Garuda Indonesia. Nah, karena sebelumnya tahun 2022, Pak, kami juga pernah memberikan PMN kepada mereka 7,5 triliun. Tapi apakah kemudian Garuda Indonesia selesai? Sembuh? Tidak juga, Pak. Maka yang perlu yang sebelum memberikan pinjaman ke depan, harapan kami perlu diperbaiki dulu tata kelola dari mereka. Perlu diperbaiki dulu budaya-budaya koruptif yang ada di dalamnya. Karena kalau tidak, berapapun duit negara, duit Danantara yang diinvestasikan ke sana pasti akan tidak mampu menyelesaikan. Karena kami setuju soal ini karena apa? Karena kita tahu bahwa penerbangan kita yang punya swasta, saya sebut saja Lion Air, Batik Air, Pak Rosan, itu semakin ugal-ugalan dalam melayani rakyat, Pak. Mereka sering delay berjam-jam, cancel semaunya sendiri. Yang ini penting untuk hadirnya maskapai penerbangan negara untuk bagaimana bisa hadir melayani rakyat, begitu, Pak. Nah, kemudian yang kelima soal hilirisasi Kemenyan, Pak. Nah, saya sangat tertarik dengan ide Pak Wapres Gibran soal hilirisasi Kemenyan. Nah, gagasan yang wangi seperti bau kemenyan, tapi sayangnya yang kita hirup masih ide, belum aroma nyata di lapangan. Nah, tapi saya pikir ini adalah sebuah gagasan yang menarik. Ini adalah salah satu contoh penting bagaimana komoditas langka khas Indonesia justru dinikmati nilai tambahnya oleh negara lain, Pak. Nah, maka pertanyaannya, apa langkah konkret dari Danantara ke depan? Jangan sampai rakyat seperti di Tapanuli cuma jadi tukang sadap yang yang kaya justru malah eksporter dari Kemenyan itu, Pak. Nah, apakah Danantara siap menjadi katalis kedaulatan ekonomi berbasis komoditas lokal atau masih terus sibuk di tambang dan soal jalan tol? Maka harapan kami ini perlu untuk menjadi perhatian bagi Danantara. Sudah itu aja, Bos. Nanti dimarahin Bos Andri. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.